Kepanikan tiba-tiba muncul di mata Qin Chen. Benar saja, seperti yang dia duga, jiwa naga dari Hong Huang Zulong sebenarnya menyerang jiwanya sendiri. Begitu jiwanya diserang oleh pihak lain, maka jiwa ini tidak lagi berada di bawah kendalinya sendiri, dan pasti akan menjadi kendali Hong Huang Zulong. Pada saat itu, Hong Huang Zulong mungkin benar-benar dapat menggunakan jiwa ini untuk mengendalikan jiwanya sendiri dan mengambil tubuhnya. Qin Chen terus-menerus mendesak tubuh, mencoba menanamkan kekuatan jiwa untuk menghentikan invasi Hong Huang Zulong, tetapi itu tidak ada gunanya. Hong Huang Zulong mengendalikan ruang jiwa ini dan sepenuhnya mencegah bantuan dari kekuatan eksternal apapun. Mungkinkah saya benar-benar akan ditelan oleh leluhur naga prasejarah ini? Tidak, saya tidak mau. Gumam Qin Chen meraung panik di dalam hatinya. Saya juga ingin Paviliun Candi menjadi kekuatan terkuat di alam semesta. Saya juga ingin menjaga keluarga dan melindungi semua orang yang saya cintai. Ada Qianzu dan Ruyu, mereka semua menungguku di luar. Saya masih harus mencari Sisi, saya masih harus menemukan ibu. Ibu, kamu di mana? Ayah? Siapakah ayah sebenarnya? Qin Chen meneteskan air mata kesakitan, seperti 1000 semut memakan jantungnya. Rasa sakit yang membakar secara bertahap membuat kesadaran Qin Chen kabur. Melihat rasa sakit Qin Chen, Xiaolong terus berputar dengan cemas, tapi dia juga tidak bisa membantu Qin Chen. Meskipun dia telah membangkitkan kekuatan jiwa naga sejati, di ruang jiwa ini, dia tidak memenuhi syarat untuk melawan leluhur naga prasejarah. Qin Chen meraung dengan enggan di dalam hatinya, ada terlalu banyak nostalgia di hatinya. Tepat ketika tubuh Qin Chen berangsur-angsur hilang dan persepsi jiwa di ruang jiwa jauh di dalam danau jiwa, tampaknya dia merasakan emosi yang kuat di hatinya, pikiran Qin Chen melambung, dan sebuah buku kuno muncul. Buku kuno misterius itu mekar dengan cahaya putih, dan pikiran Qin Chen berdengung dan bergetar, dan cahaya putih mekar, dan kekuatan tak terlihat dengan cepat mengalir keluar. Dalam jejak kekuatan itu, sepertinya ada jejak kekuatan jiwa. Itu memasuki rantai hukum ilahi Qin Chen, dan kemudian dengan cepat datang ke ruang jiwa di mana manik-manik hitam terletak di sepanjang rantai hukum ilahi. Merasakan masuknya kekuatan eksternal, manik-manik hitam itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya hitam. Ini adalah ruang jiwa yang menahan invasi kekuatan eksternal. Dalam sekejap, seluruh danau jiwa bergetar, air memercik, ombak bergelombang, dan dasar danau bergemuruh menderu, dan dunia serasa bergetar. Mata para master terhormat lainnya di sisi danau jiwa ini penuh dengan kengerian. Apa yang terjadi di danau jiwa ini? Qin Chen terkejut melihat buku kuno misterius di benaknya. Cahaya manik hitam tidak bisa menghentikan invasi buku kuno misterius itu. Kekuatan misterius yang dikeluarkan oleh buku kuno dengan cepat memasuki ruang jiwa di dalam manik hitam. Kemudian bergabung ke dalam jiwa Qin Chen. Apa yang sedang terjadi? Gumam Hong Huang Zulong menatap Qin Chen dengan ngeri. Dia merasa bahwa kekuatan misterius langsung menembus ruang jiwanya dan mengalir ke dalam jiwa bocah ras manusia. Saat berikutnya, bocah ras manusia itu akan terinfeksi oleh jiwa naganya sendiri, dan jiwa yang hancur itu benar-benar terbakar, dan bersatu kembali dalam sekejap. Selain itu, Hong Huang Zulong merasakan jiwa Qin Chen, dan dengan bantuan kekuatan misterius itu, menelan jejak kekuatan jiwa naga yang dia tinggalkan di tubuh Qin Chen, trauma yang diderita jiwa Qin Chen sebelumnya juga berangsur-angsur pulih. Mustahil, ucap Hong Huang Zulong sangat marah dan meraung. Dia mendesak ruang jiwa ini, dan segera, serangkaian pola dan rune yang tidak jelas dan menakutkan meledak terus-menerus, berusaha mencegah masuknya kekuatan misterius itu. Tetapi, tidak berguna. Kekuatan misterius itu sama sekali tidak terhalang oleh ruang jiwanya. Hong Huang Zulong meraung dengan panik, ruang jiwaku dapat memblokir kekuatan semua dunia, dan bahkan kekuatan jiwaku sendiri tidak dapat pergi. Kekuatan macam apa ini? Gumam Hong Huang Zulong ketakutan, dan Qin Chen terkejut. Buku kuno misterius itu mekar dengan nafas jiwa Qin Chen. Jiwa Qin Chen dengan cepat pulih, dan itu membalikkan kekuatan jiwa naga dari Hong Huang Zulong menjadi jiwa Qin Chen sendiri, dan memperkuat kekuatan Qin Chen. Jiwa Qin Chen juga mekar dengan nafas jiwa naga. Buku kuno misterius itu lagi. Gumam Qin Chen hatinya tergerak, buku kuno misterius ini, setiap kali jiwanya dalam bahaya, itu akan membantu.
Qin Chen telah diselamatkan oleh buku kuno misterius itu berkali-kali. Ketika kekuatan buku kuno misterius ini sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh Qin Chen, kekuatan jiwa Qin Chen pulih sepenuhnya. Merasakan pemulihan Qin Chen, Xiaolong sangat gembira. Dia menatap Qin Chen. Meskipun itu hanya dalam bentuk naga merah di dunia bawah, itu sudah memiliki sejumlah kebijaksanaan dan emosi. Ini memiliki ketergantungan yang sangat besar dan perasaan yang kuat. Ia tidak tahu apakah itu cinta atau bukan. Ia hanya tahu bahwa Qin Chen adalah tuannya dan sama sekali tidak berada dalam masalah. Qin Chen mengangkat kepalanya, cahaya ilahi tiba-tiba meledak di matanya, dan jiwa ilahi menelan jiwa naga sepenuhnya. Dalam waktu singkat, itu telah pulih ke kekuatan aslinya, dan bahkan menjadi lebih luas dan tak terduga. Setelah menyerap jejak jiwa naga dari Hong Huang Zulong, jiwa Qin Chen juga meningkat secara menakjubkan. Biasanya, promosi jiwa ilahi sangat lambat, tetapi dengan kekuatan leluhur naga prasejarah ini, jiwa ilahi Qin Chen telah mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Qin Chen merasa bahwa dia penuh kekuatan sekarang, dan kecepatan peningkatan ini jauh lebih cepat daripada kultivasi jiwa Qin Chen. Jiwaku benar-benar tertelan, ini tidak mungkin. Ucap Hong Huang Zulong meraung dengan marah. Qin Chen mengangkat kepalanya, menatap Hong Huang Zulong, mendengus dingin, dan berkata, sepertinya jiwa nagamu tidak berlaku untukku, kita harus bertarung lagi. Mata Qin Chen terbakar. Jika Sisi dan Qiansu ada di sini, mereka pasti akan mengerti maksud Qin Chen. Qin Chen ingin menggunakan leluhur naga prasejarah untuk melatih jiwanya. Namun, itu akan menjadi pengalaman yang menyakitkan bagi jiwa untuk dihancurkan dan dimurnikan kembali. Apakah Qin Chen benar-benar ingin melakukan ini? Keras kepala di hati Qin Chen tidak dipahami oleh orang lain, tetapi Sisi dan yang lainnya pasti akan memahaminya. Ayo bertarung lagi, kata Qin Chen mendesak guntur ilahi di tubuhnya, dan kemudian jiwa dewa naik di udara, dan cahaya guntur tiba-tiba memadat menjadi pedang tajam dan bergegas menuju leluhur naga prasejarah lagi. Aku harus membunuhmu kali ini. Ucap Hong Huang Zulong merasa bahwa dia sedang diprovokasi, dan dia meraung, jiwa naga yang berapi-api di tangan kanannya terbakar, dan sebuah cakar menamparkan jiwa Qin Chen. Dengan ledakan yang keras, jiwa Qin Chen ditembak mundur lagi oleh Hong Huang Zulong, dan retakan muncul. Jiwa yang mengepul terbakar, beberapa kali lebih menakutkan dari sebelumnya, itu akan membakar jiwanya dan membakarnya menjadi abu. Jiwa Qin Chen bergetar, seperti rasa sakit yang menusuk hati. Meskipun matanya rusak, dia masih sangat kuat. Rasa sakit yang tak tertahankan ini adalah semacam temperamen Qin Chen dan membuat keinginannya lebih kuat. Teknik terlarang jiwa surgawi dalam tubuh terus berjalan, dan kekuatan buku-buku kuno misterius menghantuinya. Jiwa-jiwa yang hancur perlahan berkumpul lagi, menelan kekuatan jiwa naga yang tersisa, dan jiwa Qin Chen memadat lagi, yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Datang lagi, ucap Qin Chen mengangkat kepalanya dan mencibir sedikit, mendesak jiwanya untuk menerkam ke arah Hong Huang Zulong. Tidak, itu tidak mungkin. Gumam Hong Huang Zulong jelas merasa bahwa jiwa Qin Chen telah banyak meningkat. Meski jiwanya hancur, masih bisa dipadatkan kembali. Jiwa yang dipadatkan kembali ini pasti akan menjadi lemah. Namun, tidak ada yang seperti Qin Chen, itu dapat ditingkatkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Apa kekuatan misterius itu? Hong Huang Zulong terkejut dan marah. Mungkinkah ada kekuatan seperti itu di alam semesta? Tapi semua yang ada di depannya membuatnya harus percaya bahwa ketika dia melihat jiwa Qin Chen menerkam, dia harus melawan. Jika dia berdiri diam dan dipukuli, jiwanya juga akan terluka. Dengan ledakan, jiwa Qin Chen ditembak mundur lagi. Jiwa itu hancur, dan jiwa naga membara, seolah-olah ingin menghancurkan. Hong Huang Zulong memandangi pemuda yang sangat gigih itu di depannya, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Namun, dia mengerti bahwa itu adalah semacam rasa sakit yang luar biasa ketika jiwanya hancur. Pemuda ini benar-benar menahan rasa sakit selama 3 kali dalam waktu singkat. Rasa sakit seperti ini masih menatapnya seperti serigala, membuatnya sedikit bingung. Aku tidak percaya kamu bisa menanggung rasa sakit seperti ini selamanya.
Ucap Hong Huang Zulong menatap jiwa Qin Chen yang bergegas lagi, dan melambaikan telapak tangannya. Jiwa Qin Chen hancur berkali-kali. Lebih dari 10 kali berturut-turut, rasa sakit dari kejutan jiwa menusuk hatinya, tetapi Qin Chen terus mengertakkan gigi dan bersikeras karena dia merasakan perubahan jiwanya. Setiap kali jiwa dikalahkan, itu akan meningkatkan beberapa poin. Selain peningkatan kekuatan, kekuatan jiwa ilahi juga meningkat pesat. Bahkan pemisahan jiwa ini telah melampaui kekuatan jiwa utama Qin Chen, dan itu juga membawa nafas jiwa naga sejati, dan itu adalah nafas jiwa naga dari Hong Huang Zulong. Di masa depan, jika Qin Chen bertemu dengan klan naga sejati, dia akan dapat sepenuhnya menekan klan naga sejati pada level yang sama hanya dengan melepaskan nafas jiwa naga dari Hong Huang Zulong, seperti halnya Xiaolong di sini. Di depan Qin Chen, dia bahkan tidak berani melawan. Qin Chen bisa merasakan jiwanya meningkat pesat. Jika jiwa Qin Chen setara dengan tingkat di zone sebelumnya, maka kekuatan jiwa Qin Chen sekarang mungkin telah melampaui tingkat di zone puncak. Dalam rasa sakit merobek lagi dan lagi, Qin Chen terus meningkatkan kekuatan jiwanya, dan jiwa Qin Chen menjadi sangat kuat. Hong Huang Zulong memandang Qin Chen dengan sedikit ketakutan, karena dia merasakan kecepatan yang mengerikan dari promosi Qin Chen. Dan sekarang, Hong Huang Zulong tidak berani melepaskan nafas jiwa naga prasejarahnya, karena dia menemukan bahwa setiap kali aura jiwa naga prasejarahnya menyerang Qin Chen, dia tidak dapat memurnikan Qin Chen. Sebaliknya, itu ditelan oleh Qin Chen dan menjadi kekuatan jiwa Qin Chen. Setelah puluhan kali berturut-turut, Qin Chen akhirnya merasa lelah. Qin Chen bersila di ruang jiwa ini, dan mulai mengembangkan teknik terlarang jiwa surgawi untuk memelihara jiwanya sendiri. Melihat Qin Chen lelah dan berhenti untuk beristirahat, Hong Huang Zulong merasa lega. Jika orang ini terus bertarung, dia benar-benar sakit kepala. Meskipun Qin Chen tidak dapat membunuhnya, dia telah dipukuli seperti ini, tetapi pihak lain akan menghapus sedikit kekuatan jiwa naga dari tubuhnya. Perasaan seperti ini tidak nyaman bagi siapapun. Bocah ras manusia, bisakah aku membicarakan masalah ini denganmu? Ucap Hong Huang Zulong melihat jiwa Qin Chen memperbaiki rantai di sana, dan tiba-tiba membuka mulutnya. Qin Chen tidak peduli untuk memperhatikannya, dan hanya memperbaiki rantai di sana. Sial, nak, aku leluhur naga prasejarah sedang berbicara denganmu, bisakah kamu bereaksi sedikit? Apakah kamu tahu bagaimana menghormati yang tua dan mencintai yang muda? Kata Hong Huang Zulong dengan marah. Apa masalahnya? Ucap Qin Chen membuka matanya dan saling melirik, menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Jika bukan karena bantuan buku kuno misterius itu, saya khawatir saya telah dimurnikan oleh pihak lain, dan saya masih harus menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Ekspresi Qin Chen membuat Hong Huang Zulong menjadi gila, tetapi dia masih menahan amarahnya, dan berkata dengan dingin, tidakkah kamu ingin keluar dari ruang jiwaku? Kamu bisa pergi sekarang, aku berjanji tidak akan menghentikanmu. Qin Chen tersenyum dan mencibir, maaf, saya tidak ingin pergi sekarang. Hong Huang Zulong tampak tercekik dan berkata, apa maksudmu? Qin Chen berkata dengan ringan, apa maksudmu, tidakkah kau lihat? Tuan muda ini dapat memupuk jiwa di sini, mengapa aku harus keluar? Aku tidak bisa meminta kesempatan sebaik ini untuk meningkatkan diri. Hong Huang Zulong menjadi gila, bagaimana mungkin ada bajingan seperti itu di dunia ini? Nak, apa yang ingin kamu lakukan? Ucap Hong Huang Zulong sangat marah. Qin Chen melirik Hong Huang Zulong dengan samar, dan berkata, ini sangat sederhana, aku ingin terus-menerus mengkonsumsi jiwamu. Saat jiwa nagamu sangat lemah, aku akan memurnikan jiwa nagamu. Apakah kamu ingin memperbudakku? Ucap Hong Huang Zulong seolah-olah dia telah mendengar lelucon, hanya kamu, seorang manusia kecil, yang benar-benar ingin memperbudak Dewa Naga Surgawi ini yang tampan, kuat, dan agung. Ini sungguh luar biasa, orang gila, kamu orang gila. Ucap leluhur naga prasejarah. Ya, aku orang gila. Lagi pula, jiwaku punya banyak waktu, perlahan aku bisa menemanimu di sini. Ucap Qin Chen dengan ringan. Nak, jangan menyesal, berapa lama kamu bisa tinggal di sini? Aku tidak punya pilihan selain mengatur ruang jiwa ini sendiri. Tempat ini diatur olehku sendiri,
dan tujuannya adalah untuk memelihara dan menjaga jiwa nagaku agar tidak hancur. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung ini, aku telah menyegel jiwa nagaku sendiri. Zaman yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, dan sekarang hanya beberapa tahun, aku dapat membebaskan diri dari ruang jiwa terikat ini. Ketika waktunya tiba, tidak peduli harta apa yang kamu miliki, aku dapat menghancurkanmu secara instan. Ucap Hong Huang Zulong menamparkan tanah dengan marah, tanah bergetar, dan segel naik ke langit. Jimat segel itu bermekaran dengan pelangi ilahi, terus berputar di bawah aura leluhur naga prasejarah. Qin Chen juga dapat melihat bahwa ikatan segel di ruang jiwa ini tampaknya benar-benar diatur oleh leluhur naga prasejarah itu sendiri, daripada digunakan oleh orang kuat lainnya untuk menjebaknya. Apa yang terjadi dengan leluhur naga prasejarah ini? Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menyegel jiwa naganya di sini. Untuk menjaga jiwanya, agar dia tidak dihancurkan, pikir Qin Chen mengerutkan kening. Jelas, kecuali ada keadaan darurat, tidak ada orang kuat yang mau menyegel jiwanya. Qin Chen mendengus dingin. Memang, jika kamu melepaskan segel ini, kamu akan bisa keluar dalam beberapa tahun. Namun, aku dapat yakin bahwa kamu tidak akan bisa keluar seumur hidup. Ucap Qin Chen dengan angkuh, di depan Hong Huang Zulong, dia tidak boleh melemahkan momentumnya. Haha, hanya mengandalkanmu. Hanya basis kultivasi master terhormat jangka menengah ingin membuatku tidak bisa keluar dari masalah. Ucap Hong Huang Zulong sepertinya mendengar lelucon yang bagus, dia tertawa terbahak-bahak, suaranya serak dan berkata lagi, meskipun jika itu adalah yang tertinggi dari ras manusia, mereka tidak akan berani mengucapkan kata-kata sebesar itu. Kamu meremehkan kekuatan leluhur naga ini. Leluhur naga prasejarah ini mungkin adalah monster tua yang telah hidup sejak lama. Apakah itu benar? Biar kulihat, kata Qin Chen mendengus dingin. Dia telah banyak pulih setelah beristirahat begitu lama. Dia segera berdiri, berjalan di ruang kehampaan ini, dan kemudian berdiri di posisi tertentu, tangannya menempel di tanah, dan kekuatan guntur penghakiman yang mengerikan tiba-tiba mengalir ke tanah. Tiba-tiba, semburan cahaya muncul, rune dan pola yang tak terhitung jumlahnya bermekaran, membentuk kekuatan penyegelan yang aneh antara langit dan bumi. Qin Chen tidak berani melihat segel formasi itu. Dengan kekuatan dan pemahamannya saat ini tentang Dao Surgawi, begitu dia jatuh ke dalam formasi yang tidak jelas ini, dia pasti akan melebur dan menghilang. Namun, tidak melihat formasi ini bukan berarti Qin Chen tidak berdaya dengan formasi tersebut. Di tubuh Qin Chen, kekuatan besar mekar, aura tak terlihat perlahan terungkap dari tubuh Qin Chen, dan mulai mengalir ke pola ini. Hong Huang Zulong menatap Qin Chen dengan curiga. Apa yang ingin dilakukan bocah ini? Kekuatan Qin Chen memasuki pola ini, mulai menyatu dengan pola, dan perlahan memperbaiki segel dan pola di sini. Mata Hong Huang Zulong melebar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Sial, tidak? Bocah ini benar-benar ingin memperbaiki segel yang ditinggalkannya. Hahaha, nak, apakah kamu ingin memperbaiki segel jiwa yang ditinggalkan olehku? Hahaha, aku sangat senang, kamu orang kecil, kamu pikir kamu siapa? Segelku tidak mudah untuk diperbaiki, bahkan jika itu orang kuat tertinggi dari ras kamu. Ucap Hong Huang Zulong hampir tertawa gila. Seberapa kuat segel yang dia tempatkan saat itu? Bahkan jika dia terus-menerus dilemahkan selama ratusan juta tahun, itu pasti bukan sesuatu yang bisa diperbaiki oleh orang kecil. Setidaknya, dia harus datang orang kuat tingkat tertinggi untuk memiliki begitu banyak harapan. Bocah ras manusia ini tidak memiliki otak yang buruk bukan? Gumam Hong Huang Zulong tertawa konyol, begitu kata-katanya jatuh, tiba-tiba matanya melebar. Dia melihat pola formasi di ruang jiwa ini, di bawah restu kekuatan Qin Chen, ternyata sedikit bersinar, dan sebenarnya perlahan diperbaiki. Mustahil. Gumam Hong Huang Zulong meraung dan hampir menjadi gila. Apa yang dia lihat? Seorang master terhormat kecil sebenarnya sedang memperbaiki segel jiwanya. Bagaimana kamu melakukannya? Di ruang jiwa, Qin Chen memiliki kejutan di hatinya. Dia juga tahu segel mengerikan yang ditinggalkan oleh Hong Huang Zulong. Oleh karena itu, dia tidak memahami segel dan kemudian memperbaikinya. Karena dia tahu bahwa meskipun dia menghabiskan ribuan tahun di sini,
dia tidak dapat mengatakan bahwa dia dapat formasi ini. Dia hanya mendesak kekuatan samar teknik menambal langit dan buku kuno misterius itu. Ketika Qin Chen menggunakan teknik menambal langit untuk mengintegrasikan jejak kekuatan buku kuno misterius yang tersisa di tubuhnya ke dalam formasi penyegelan ini, seluruh formasi penyegelan tiba-tiba meraung, dan formasi penyegelan jiwa sebenarnya perlahan-lahan dipulihkan.